Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari kita bersyukur pada Tuhan bahwa hari-hari ini satu hal yang Tuhan ingin lakukan, yaitu kita tetap berserah bahwa Tuhan itu sangat baik. Dan Bella di ibadah pagi hari ini kita mau mengalami pertemuan bersama dengan Tuhan, dan tidak biasa-biasa saja, tapi ada hal yang Tuhan mau lakukan. Dan mari persiapkan untuk membuka hati kita, memuji dan menyembah Tuhan, karena Dia Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kami mau hadirkan Roh Kudus, kami mau hadirkan Raja di atas segala raja Tuhan. Berkuasa atas hidup kami dan atas ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Damai sejahtera Allah mengalir atas kami, dan biarlah kami senantiasa mengalami pertemuan dengan Engkau Tuhan. Hati kami siap Bapa. Tutup bungkus setiap kami dan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Bapa, karena Allah yang kami sembah itu Allah yang ajaib Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Mari angkat pujian, katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Kami mau menghadirkan Engkau pagi hari ini Tuhan. Mengalir di bait suci. Biarlah perkara ajaib dan perkara ilahi terjadi pagi hari ini Tuhan. Terjadi kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja.
Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Tiada yang mustahil bagi Engkau dan tidak ada perkara yang sukar di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami akan terima anggur yang baru pagi hari ini Tuhan. Anggur sukacita, anggur kemenangan Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Allah yang kami sembah Tuhan, Allah yang ajaib dan Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin dengan sorak-sorai bagi Dia. Mari kita bangkit berdiri. Kita lihat kanan kiri kita apakah mereka memiliki senyuman yang luar biasa pagi hari ini. Amin. Ada sukacita yang melimpah pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Anggur baru tercurah pagi hari ini.
membakar hati kami Bapa, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar pagi hari ini Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
pinggang kami pagi hari ini Tuhan. Buat kami memiliki iman yang benar-benar Roh Kudus mampukan kami pagi hari ini Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau sedang bekerja Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami tidak membatasi kuasa-Mu pagi hari ini Yesus. Kami akan terus Tuhan. Kami meresponi apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami Bapa. Tuhan kami bersyukur Roh Kudus. Kau ambil alih terus Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepada-Mu karena kami tahu Tuhan Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kirala bayasi kana layara bayasi. Kirala bayasi kana layara bayasi. Kirala bayasi kirala layara bayasi. Kirala bayasi. Angkat pujian sekali lagi, tapi keyboard aja dan saya serahkan sama Bu Angel. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar. Yang berjanji dan sanggup berjanji dan sanggup menggenapi. Kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang sanggup menggenapi setiap janji-janji-Mu. Karena janji-Mu iya dan amin. Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, ini adalah waktunya Engkau beracara. Ini pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Ini pekerjaan-Mu Roh Kudus. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau melihat setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Taruhkan hati yang haus, lapar, dan dahaga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Agar setiap firman menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurangi hamba dalam segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Jangan bosan-bosan bertemu dengan saya, Celine Dion. Celine Dionnya kuningannya. Saya harus pakai kacamata dulu ya Bapak Ibu. Sekarang ini saya kalau nggak pakai kacamata, nah kalau begini saya bisa melihat banyak Mariah Carey di sini. Oh, ada Messi juga. Beri kemuliaan buat ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2. Ayat 1 sampai dengan 13. Sudah dapat semua ya? Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ayat ganjil, silakan
para bapak-bapak, para pria untuk membacakannya. Dan ayat genap, mari kita ibu-ibu yang akan membacakannya ya. Kita akan membaca secara bergantian. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 dengan judul perikopnya Pentakosta. 3, 2, 1 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan tinggal pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa yang berkata dari asal kita. Ayat 9. Kita orang Partia, Lidia, Elam, penduduk Mesopotamia, Libya dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Ayat 10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13. Tetapi orang-orang ini, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Hari ini saya tidak membawa contekan kertas. Itu artinya kita akan pulang cepat. Tepuk tangan dulu dong. Paling 1 jam atau 2 jam lah ya. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang datang suami istri? Boleh angkat tangannya? Oh, saya kerjain ya. Coba yang di belakang baju biru. Mana baju biru yang di belakang? Ada yang baju biru sama baju merah? Coba ke depan dulu sini. Nah, tenang, ada hadiah menanti. Ini saya, sama ibu ini saya pernah dengar kesaksiannya tentang bagaimana menjadi anak yang luar biasa sekali. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Nah, ini kita ceritanya begini. Ini bapak siapa namanya? Mas Samuel, coba bapak sebelah sini biar kelihatan dong. Ini kan mirip-mirip pemain bola kemarin timnas itu yang menjaga gawang. Ini bapak siapa tadi? Samuel. Bapak Arima Samuel dan Ibu Marlina. Ceritanya begini Bapak Ibu. Kita main drama dulu ya. Jangan di bola aja, ada drama guling-guling. Di sini juga harus ada drama juga. Ceritanya Bapak Arima, betul? Jangan sampai salah. Mau pergi ke luar negeri. Mau pergi nih ke luar negeri. Amin. Amin. Kira-kira 1 tahun. Ibu Marlina ini mau ditinggal. Kira-kira Bapak, apa yang akan Bapak katakan ke Ibu Marlina? Mau pergi jauh 1 tahun ke luar negeri. Kira-kira gimana ngomongnya nih sama Ibu Marlina? Gimana? Ya, gimana nih kira-kira nih? Mau pergi nih? Gini nih. Aduh saya tuh mau pergi nih 1 tahun ke luar negeri. Kira-kira kemana tuh? Ke Prancis gitu? Oh, ke Prancis ya? Nanti gitu. Oh, kira-kira apa nih yang mau diomongin nih ke ibunya nih? Ninggalin istri tercinta loh di Indonesia mau ke Prancis 1 tahun lagi. Gimana? Tertinggalkan. Maksudnya gak akan ditinggal atau selamat dadah gitu. Ceritanya mau ditinggal. Terima gak? Ditinggal suami setahun ke Prancis. Berat.
Berat. Tapi suaminya bilang begini, Ma, coba bilang gitu deh, Ma, Papa pergi ya. Coba bilang gitu, Papa pergi ya, Ma. Papa mau pergi ke Prancis. Berat kayaknya. Gimana ini? Coba bilang dulu, Papa mau pergi, beriman loh siapa tahu benar ke Prancis. Papa mau ke Prancis ya, Ma. Coba ayo kan ini lagi main drama cerita. Papa ke Prancis ya. Setahun. Mama, kenapa Bang? Terus Mama nangis, pasti berat benar. Siapa sih yang nggak mau ditinggalin setahun? Pasti berat ya, walaupun pergi untuk mendapatkan berlian misalnya. Lalu papanya bilang begini, suaminya, Ma, tenang aja. Ma, tenang aja. Nanti saya akan kasih, kan Mama nanti bingung nih, mau pergi kemana-mana nggak ada yang ngantar. Papa sudah beli Pajero. Nanti Papa kirim Pajero nih buat Mama. Jadi Mama bisa kemana-mana nyetir sendiri tuh pakai Pajeronya. Gitu kan? Gimana Ma? Berat pasti Ibu Marlina. Saya tahu pasti berat. Saya juga gak mau kalau kayak gitu. Berat. Kayaknya ikut bener nggak ke Prancis? Akhirnya Bu Marlina bilang, ya udah deh Papa. Dadah. Gitu kan? Seperti itu kan? Oke? Nah, sekarang silakan boleh duduk. Silakan duduk. Terima kasih dulu. Beri tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya, biar digenapi Tuhan bawa mereka ke Perancis dengan keluarganya ya Pak ya. Ya, dengan Ibu Marlina dan anak-anaknya ke Perancis ya. Tuh. Jadi begini, waktu Pak Hariman bilang, Ma, Papa pergi ya, setahun loh. Tapi pasti kembali kan, benar kan? Karena dia janjinya setahun. Terus Mama bilang, kenapa? Saya ditinggal. Oh tenang aja, nanti kemana-mana kamu ada fasilitas. Papa sudah belikan Pajero buat Mama. Jadi Mama bisa kemana-mana, antar anak, belanja, shopping, arisan. Mama sudah ada yang antar-antar pakai Pajero. Kira-kira perasaan Ibu Marlina gimana? Senang nggak? Senang dong. Kan papanya juga pasti nanti pulang. Pasti ada perasaan senang, asik. Saya beneran dikasih Pajero nih. Ditungguin nggak kira-kira itu si Pajeronya? Pasti ditungguin kan. Pas papanya sudah pergi, bye Ma, bye Papa. Begitu Papa mau udah pergi, mamanya tanya, kapan nih Pajeronya datang? Katanya Papa mau beli Pajero. Kok belum datang-datang kan? Dinanti-nanti. Ditunggu-tunggu nih datangnya. Benar kan? Pak Joni mau pergi berangkat kerja. Pak, Papa berangkat dulu ya kerja. Oh iya Papa, salim. Bisa aja begitu kan? Ibu emailnya. Terus Mama, nanti pulang Papa mau dikasih apa? Beliin apa? Jangan jauh-jauh Papa. Beliin aja sebelah. Sebelah apa? Kira-kira Ibu Ina. Terus Pak Joni bilang, iya Bu, iya Mama. Nanti Papa pulang bawa sebelah ya. Satu karung. Kira-kira Bu Ina nanti gak nih kehadiran Pak Joni pulang? Pasti dong, ditunggu-tunggu, bener gak? Kapan nih Papa pulang? Katanya ada sebelah kesukaan. Aduh jam berapa? Bentar-bentar nengok jam. 5 menit lagi. Jam berapa ya? Ditunggu-tunggu. Karena apa? Dijanjikan. Pak Joni menjanjikan sebelah. Pak Hariman menjanjikan kasih mobil Pajero. Dan mereka juga menjanjikan mereka akan pulang. Tapi selama mereka pergi, nih dikasih dulu nih pengganti dia dulu. Kira-kira seperti itulah ketika Yesus berangkat ke surga. Yesus pergi naik ke atas surga. Lalu kemudian Yesus bilang, lebih baik aku pergi karena aku akan memberikan siapa? Seorang penolong untuk kamu, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam hari Pentakosta ini setiap
murid-murid Yesus saat itu menunggu-nunggu kapan Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi hari ini tema kita adalah baptisan Roh Kudus. Next slide. Boleh slide-nya. Nah, apa ini baptisan Roh Kudus ya? Ternyata ini yang Tuhan janjikan ketika Dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kita, dan Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus yang turun atas kamu. Jadi Tuhan pergi pun, Yesus pergi pun, Dia masih memberikan penggantinya untuk kita, supaya kita tidak merasa sedih, tidak merasa kecewa, tidak merasa kehilangan. Karena Tuhan Yesus bilang, lebih baik bagiku untuk aku pergi, dan aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ya, next slide. Baptisan Roh Kudus. Hari ini kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu, kemarin sudah mengikuti ibadah kenaikan Yesus berangkat ke surga kan? Dan dalam minggu-minggu ini kita sedang menantikan hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari ke-50. Ke-50 sejak Paskah atau hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di hari Pentakosta itu? Baptisan Roh Kudus. Ya, salah satunya adalah saat Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 kita berbicara tentang Pentakosta, di mana para murid-murid Yesus sedang menanti-nantikan Tuhan dengan berdoa, memuji Tuhan, mengharapkan apa yang Tuhan Yesus bilang. Kata Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Mereka menanti-nantikan dengan penuh kerinduan, mereka menanti-nantikan dengan penuh harap. Maka di hari Pentakosta itu, tadi kita sudah baca ayatnya, terjadi curahan dan lawatan Roh Kudus. Atau bisa disebut juga saat itu terjadi pencurahan Roh Kudus, terjadi baptisan Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Nanti kita akan belajar. Di dalam Alkitab ada 3 macam baptisan. Pertama, baptisan air. Siapa di sini sudah dibaptis air? Sudah semua? Wow, luar biasa. Baptisan air harus kita terima sebagai tanda pertobatan kita, sebagai tanda kita mengklaim bahwa diri kita ini adalah milik Kristus, masuk di dalam bagian kerajaan Allah, meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Itu baptisan air. Baptisan air dibaptis oleh manusia. Tetapi kemudian ada lagi baptisan roh. Ini ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1. Oh, ini ayat 8 itu. Oh, ini bukan ini ya, sebenarnya ada yang begini. Kita menerima Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Tapi kemudian Yohanes bilang, nanti kita semua akan dibaptis oleh Roh Kudus. Siapa yang membaptisnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tanda penerimaan kuasa. Baptisan roh dilakukan oleh roh itu sendiri, dilakukan oleh Roh Kudus. Baptisan air, Bapak Ibu dibaptis oleh gembala setempat, betul. Ada penyertaan Tuhan juga di dalamnya. Tapi baptisan roh itu hanya dibaptis oleh roh Allah itu sendiri. Bapak Ibu sendiri yang akan dibaptis oleh roh Allah. Ada yang sudah mengalami baptisan roh? Luar biasa. Nanti kita semua juga akan mengalaminya ya. Ini seperti baptisan roh terjadi sebagai tanda penerimaan kuasa. Ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Boleh bisa ditayangin nggak Kisah Para Rasul 1 ayat 8? Kenapa sih harus ada baptisan roh? Saya baca dulu ya di sini ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ternyata baptisan roh itu untuk memberikan kita kuasa, untuk memperlengkapi kita sebagai pengikut Yesus ya. Next, sebelum berikutnya adalah baptisan api. Saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang ini. Baptisan api itu, next boleh kembali lagi kan? Proses pemurnian iman dengan penderitaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengalami yang namanya penderitaan seperti Paulus, seperti Stefanus, itu namanya kita mengalami baptisan api.
Bagaimana iman kita itu diuji? Iman kita diuji untuk kamu ninggalin Yesus atau enggak? Ketika kita bisa melewati itu, artinya kita bisa sudah mengalami baptisan api. Ya Bapak Ibu, saya sudah mengalami ketiganya. Baptisan roh saya alami dulu, baptisan api juga saya sudah alami, dan baptisan air. Ya, saya berharap Bapak Ibu juga bisa mengalami semua. Oke, next slide. Sekarang kita akan berbicara fokus kepada baptisan Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus itu ada dua pengertian ya. Yang pertama, seseorang dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus sehingga menjadi bagian dari tubuh Kristus. Setiap kita yang sudah mengalami baptisan air itu juga bisa juga langsung mengalami baptisan roh karena kita sudah menjadi bagian dan satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Terus ada juga yang berikutnya, yang kedua, seseorang dibaptis oleh Tuhan Yesus ke dalam Roh Kudus sehingga ia berada di dalam penguasaan roh itu. Nah, kita coba renungkan. Kira-kira hidup kita selama ini sudah ada di dalam tuntunan roh Tuhan belum? Apakah kita hidup, Tuhan bilang A, kita jalan ke B. Tuhan bilang jalan, jangan, kita malah lakukan. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lagi. Ada juga yang namanya penuh dengan Roh Kudus. Kalau penuh dengan Roh Kudus ini bisa setiap kali Bapak Ibu. Tapi kalau baptis Roh Kudus itu hanya satu kali. Kita dibaptis, ada tanda-tanda yang akan kita alami seperti nanti di ayat di pasal 2 ini, di Kisah Para Rasul pasal 2. Dan itu hanya terjadi sekali. Berikutnya adalah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, nanti kita akan belajar, ini memang agak sulit, tapi kita belajar pelan-pelan ya. Next slide. Mengapa baptisan Roh Kudus seperti? Kita hidup adalah membangun manusia roh, betul? Sekarang ini sedang belajar tentang membangun manusia roh kan? Bagaimana manusia roh terbangun? Kita harus melibatkan Roh Kudus untuk menuntun roh kita, untuk menuntun manusia roh kita. Ya, kalau misalnya saya dengan Pak Sudianto ini kan fisik ya, secara fisik. Ayo Pak Sudianto, ayo kita jalan-jalan yuk, ayo kita makan yuk. Kita masih berbicara secara fisik. Tapi kira-kira saya tahu nggak isi hatinya Pak Sudianto? Dari roh ke roh, dari hati ke hati, kira-kira ngerti nggak? Pak Sudianto bilang pada Pak Sudianto, ayo kita jalan ke mall yuk. Ayo, dia bilang. Tapi dalam hati, boros. Kita nggak tahu kan, saya nggak tahu hatinya dia. Sudah, ayo. Tapi ketika menyatu hati saya dengan hatinya Pak Sudianto, udah tahu nih. Papa kita ke mall yuk. Terus Pak Sudianto bilang, ayo. Tapi matanya udah langsung feelingnya dapat. Ngambek nih. Ya udah nggak jadi deh, gitu ya. Ini kira-kira seperti itulah gitu. Kalau kita roh bertemu dengan roh, manusia roh kita peka dengan Roh Kudus akan sangat mudah mengerti maunya Tuhan. Nah, jadi bagaimana salah satu cara membangun manusia roh kita adalah membangkitkan kuasa Roh Kudus di dalam kerohanian kita. Ya, salah satunya adalah menerima baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus merupakan syarat kita. Bapak Ibu yang mau di foto-foto nggak apa-apa ya, silahkan aja supaya bisa dipelajari nanti. Mau ditulis kepanjangan. Baptisan Roh Kudus merupakan syarat mutlak supaya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tanpa masuknya Roh Kudus dalam hidup seseorang, tidak mungkin akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Seorang yang dipimpin Roh Kudus menyerahkan seluruh aspek hidupnya kepada pimpinan Roh Kudus. Mengapa baptisan Roh Kudus penting? Untuk memperlengkapi hidup orang percaya. Karena hidup kita dikendalikan oleh Roh Allah, itu sebabnya penting mengalami namanya baptisan roh. Supaya apa? Kalau Bapak Ibu sudah dibaptis roh, ada Roh Allah bekerja dalam diri kita, kita bisa mengalami kepenuhan Roh Allah. Kepenuhan Roh Allah itu apa? Seluruh hidup kita
oleh roh. Bapak Ibu akan mengalami peka roh. Namanya peka roh itu ketika kita melakukan sesuatu, tiba-tiba di hati kita, jangan, nanti kamu begini. Itu kayak ada sesuatu yang mudah sekali untuk kita paham. Waktu kita bilang, Tuhan, saya butuh pasukan Tuhan, saya harus jalan ke sini atau jalan ke sini. Karena kita peka dengan roh Allah, kita akan tahu Tuhan bilang jalan ke C. Oh, kita minta A atau B, Tuhan suruh ke C. Itu sebabnya Bapak Ibu penting sekali kita mengalami baptisan Roh Kudus, supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi hidup kita itu jalannya dituntun sama Roh Allah, tidak lagi kita. Nanti Bapak Ibu percaya deh, tiba-tiba tuh Bapak Ibu bisa, loh kok bisa ke sini ya? Loh kok bisa tiba-tiba memutuskan ini ya? Kayak ada yang bimbing. Jadi keputusan-keputusan hidup kita itu dipimpin Roh. Jawaban-jawaban dari masalah kita dipimpin Roh. Jadi enak banget. Salah satu penasehat di dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Salah satu penghibur, bukan salah satu-satunya penghibur yang luar biasa adalah Roh Allah. Saya kalau misalnya lagi sedih, saya selalu libatkan Roh Kudus. Roh Kudus hibur saya. Ketika saya sedang merasa sesak nih ya, ini saya merasa sesak hati, cemas, khawatir, ketakutan dan luar biasa ada dalam sebuah tekanan, saya hadirkan kuasa Roh Allah. Roh Kudus tolong hibur hatiku, berikan sukacitamu, berikan aku kelegaan dan kelepasan. Roh Kudus, karena Roh Kudus itu pribadi, maka kita menyapa dia sebagai sebuah pribadi ya. Saya selalu menjadikan Roh Kudus itu sebagai teman setia saya, sahabat. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Waktu saya lagi pengen nangis, pernah nggak ada perasaan begitu? Bapak Ibu, pernah nggak? Ada perasaan kayak tiba-tiba pengen nangis, sedih gitu. Mikirin masalah, masalah tuh nggak berhenti, misalnya gitu kan. Ada, apalagi kalau yang jomblo-jomblo, ditolak lagi, kesel. Nggak ada yang ketawa. Pengalaman ya. Dan ketika kita melibatkan Roh Kudus, itu bisa dengan serta-merta loh Bapak Ibu. Selesai berdoa itu langsung lega. Kadang-kadang tidak masuk akal ya, tapi bisa ada kelegaan. Ya, jadi hampir dengan Tuhan ketika Bapak Ibu sedang dalam kesesakan dan butuh penghiburan. Nasihat, wah luar biasa. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu kirimkan Rohnya ke bumi itu yang untuk menjadi penolong, menjadi teman, menjadi sahabat buat kita. Bisa loh dia diajakin ngobrol, kita ngobrol, Roh Kudus saya lagi butuh teman nih, Roh Kudus suami aku begini. Curhatlah sama Roh Kudus. Jangan curhat sama tetangga sebelah. Ya. Karena Roh Kudus mendengarkan kita dan memberikan kita jawaban. Ya, next slide. Ini, bagaimana cara mendapatkan baptisan Roh Kudus? Saya mau cerita dikit ya. Basic saya bukan dari Kristen kan, dari kecil saya bukan Kristen. Saya ingin mengikuti Yesus itu umur 12 tahun. Tapi kemudian saya tidak bisa mengikuti Yesus. Sulit sekali saya bisa dibaptis dengan lingkungan yang luar biasa sangat radikal. Akhirnya sampai pada titik di mana Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar ya cerita saya. Saya mengalami baptisan api terlebih dahulu. Jadi di situ saya mengenal Tuhan itu masuk ke Katolik dulu. Di Katolik itu dibilang saya tidak bisa dibaptis sampai saya mengalami aniaya sangat luar biasa. Sampai pastornya bilang, saya tidak bisa membaptis kamu dengan air, tetapi kamu sudah dibaptis dengan api. Disitulah saya tahu itu baptisan api. Jadi saya mengalami baptisan api dulu. Setelah saya mengalami baptisan api, saya juga mencari bagaimana saya supaya bisa dibaptis air sampai saya ke Jakarta. Di Jakarta juga ternyata tidak bisa. Masih di Katolik ya Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya kembali ke daerah saya. Di situ saya masuklah GKPB. Di GKPB ini diajarkan tentang roh, bahasa roh, manusia roh. Ya, saya basicnya bukan dari GKPB. Jadi saya menolak. Masa sih ke gereja ada sandal lama, sandal baru, sandal cicilan,
Sadar guys, saya menolak. Logika saya berbicara. Tanggal 9 Mei saya masih ingat ada pencurahan Roh Kudus. Tapi di situ saya tuh punya kerinduan sekali ingin melayani Tuhan. Dulu saya masih muda banget, kayak Ayu Ting Ting gitu. Jadi di situ saya hanya punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Punya kerinduan untuk Tuhan pakai lebih lagi. Saat acara pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu tahu yang terjadi? Saya itu tiba-tiba dipanggil ke depan altar call dan bisa jatuh dan kemudian berbahasa lidah. Dulu saya paling menentang itu, karena saya pikir ngapain orang pakai bahasa gak jelas. Karena saya belum masuk di dalam baptisan itu sendiri. Tapi akhirnya saya mengalami itu sendiri, Bapak Ibu. Dari situ saya baru percaya bahwa ternyata memang ada bahasa lidah. Kalau di dalam ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 di situ kan dijelaskan. Jadi para murid-murid Yesus itu sudah menanti-nantikan Tuhan kan? Menanti-nantikan kuasa Tuhan dicurahkan. Ternyata ada lidah api datang menyambar mereka dan mereka itu berbahasa lain. Ada juga yang mengatakan berbahasa lidah. Berbahasa lidah itu glosolali, itu kita bisa mengucapkan sesuatu bahasa yang tidak dimengerti satu dengan yang lainnya, tetapi hanya dimengerti oleh Allah. Itu bahasa roh, ya. Ada beberapa orang yang menganggap itu bohong, itu mungkin sesuatu yang salah atau bagaimana. Tetapi buat mereka yang mengalami itu, imani memang itu dari Tuhan. Kenapa saya bisa bilang begitu, Bapak Ibu? Karena saya mengalami sendiri. Tiba-tiba saya berbahasa yang saya sendiri tidak mengerti, tetapi bahasa itu seperti saya itu sedang menyembah Tuhan, saya sedang mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan sampai air mata itu menangis. Bahkan terkadang ketika saya sedang berbahasa lidah, itu saya bisa teringat seseorang. Saya bisa teringat seseorang dan saya pikir, kenapa Tuhan saya mengingat orang ini, tapi saya nggak tahu apa yang sedang saya doakan. Karena itu adalah bahasa saya yang dimengerti oleh Tuhan. Tapi ada juga bahasa, karunia berbahasa roh yang untuk pembuatan gereja. Kalau misalnya untuk pembuatan gereja akan ada yang mengerti bahasa itu untuk diterjemahkan, ya. Jadi ada juga berbagai macam. Tapi ada juga bahasa yang digunakan, tapi itu bahasa negara lain yang tidak kita pelajari. Sama seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ini. Orang tidak mengerti bahasa Korea, tiba-tiba dia bisa berbahasa Korea. Si orang Korea ini bisa tahu. Itu contohnya begitu ya. Saya pernah saat berdoa dan mengalami kepenuhan roh, saya bisa berbahasa Turki. Saya nggak tahu kalau itu bahasa Turki. Saya cuma diingatkan tentang Paulus. Kemudian saya berdoa dan saya berdoa sambil menangis. Ini bisa bahasa saya itu tiba dan itu ternyata itu, Tuhan bilang itu bahasa Turki. Tetapi saya lebih sering saat saya mengalami kepenuhan roh itu berbahasa Mandarin. Suami saya mungkin sering mendengar ya, kalau saya lagi berdoa, saya sudah bilang sama suami saya, kalau saya lagi di ruang doa dan saya berbahasa aneh, tolong jangan ketuk pintu apalagi ganggu gitu ya. Jadi suami saya sudah mengerti. Kalau misalnya saya sedang dalam doa dan saya mengalami kepenuhan roh, itu bisa pakai bahasa Mandarin totok. Padahal saya nggak belajar. Dan di situ biasanya Tuhan mulai ungkapkan, ini lagi punya masalah ini loh, atau saya disuruh mendoakan seseorang begini itu bisa. Dan itu akan sangat mudah kita pahami gitu. Jadi ternyata bahasa lain yang dimaksud itu adalah kita bisa berbahasa yang kita tidak pelajari, tapi kok kita bisa ya saat berdoa. Tiba-tiba kita bisa bahasa Jepang, tiba-tiba kita bisa melakukan bahasa lain, dan termasuk juga kita bisa melakukan bahasa roh itu sendiri yang tidak kita pahami, tetapi Tuhan dan roh kita yang mengerti. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara juga bisa mengalami itu hari ini ya. Next slide. Oh ya, ini bagaimana cara mendapatkan baptisan Roh Kudus? Pertama yang pasti kita harus bertobat, bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, tinggalkan sisa dalam itu. Maksudnya tinggalkanlah kehidupan lama kita, ya. Tinggalkan kehidupan lama kita, masuk di dalam kehidupan baru bersama Tuhan. Jadilah bagian di dalam kerajaan Allah. Terima Yesus dalam hidup kita, terima dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita meminta dengan penuh kerinduan.
Sama seperti murid-murid Yesus yang rasul-rasul di sini yang menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Mereka menantikan dengan penuh harapan. Sama seperti ketika Bu Inge mengharapkan seblaknya cepat datang. Penuh harapan. Sama seperti Bu Marlina yang sedang mengharapkan, katanya mau dikasih Pak Jero. Papa, cuma bercanda nih. Tiba-tiba Papa yang telepon, bercanda. Maksud saya, feelingnya tuh seperti itu. Mungkin feelingnya lebih lagi daripada itu. Ketika kita menantikan sesuatu yang pengen sekali kita inginkan, yang benar-benar kita harapkan, seperti itulah rasanya. Lagi kepengen banget senang begini, kesukaannya gitu. Tiba-tiba nanti Papa pulang dibawain sebelah, gimana rasanya? Aduh, cepet pulang dong Papa, cepet pulang dong Papa. Ada perasaan rindu, harapan, keinginan yang aduh pengen cepet datang, pengen cepet menerima itu. Seperti itulah. Itu baru sebelah ya, itu baru Pak Jero, apalagi nih kuasa Roh Kudus. Roh Kudus dalam hidup kita itulah yang akan memampukan kita melewati berbagai persoalan. Roh Kudus yang ada di dalam kita yang akan mendrive, yang akan menolong kita nih supaya hidupnya tuh terus seperti yang Tuhan mau. Mau belok dikit diingetin, kan pernah sehat. Lagi down dikit, sedih dikit dihibur. Apalagi banyak sekali Roh Kudus itu perannya dalam diri kita. Sayang kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan itu. Ya, kita pengikut Yesus sudah dikasih kuasa, sudah dikasih penolong untuk hidup kita, tapi kita tidak maksimalkan. Sayang. Engkau berjalan dengan kekuatan sendiri. Mau sampai kapan? Kita punya Tuhan. Iya, saya kan sudah mengikut Tuhan, saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis air. Saya sudah mengikut Yesus, saya percaya Yesus. Tapi kau tidak mengandalkan Roh Kudus dalam hidup. Tidak menjadikan dia bagian dalam hidup. Capek. Punya masalah kita pikir sendiri. Apa-apa kita pikir sendiri. Padahal Tuhan sudah kasih penolong yang memberikan kita kuasa. Dan Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau roh itu ada dalam diri kita. Power apa? Power kita sebagai anak-anak Tuhan. Kuasa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikasih kunci kerajaan surga. Yang ini mulut bibir perkataan kita itu bisa dijadikan kunci. Apa yang terikat di surga terikat di bumi, apa yang terlepas di surga terlepas di bumi. Tuhan kasih begitu banyak mudah. Tapi kita nggak maksimalkan. Kadang-kadang pikiran kita itu, Bapak Ibu, saya juga sama sih sampai. Kadang pikiran kita itulah yang membatasi. Pikiran kita ini, logika kita ini yang membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja. Kita tidak membiarkan Roh Allah itu benar-benar kuasai diri kita. Pikiran kita ini, pikiran manusia ini, logika kita nih. Padahal Allah itu di luar logika. Kalau berbicara tentang Allah, berbicara tentang kuasa Allah, jangan pakai logika. Logika kita terbatas. Biarin aja Tuhan bekerja. Maunya seperti apa? Ya, Roh Kudus masuk dulu dalam diri kita. Alami baptisan Roh Kudus, alami kepenuhan Roh Allah. Disitulah ada kuasa dalam diri kita. Kuasa memegang kerajaan Allah. Kuasa sebagai anak Allah, pemilik pewaris kerajaan. Bapak Ibu jangan main-main. Coba pikirkan, kita ini pewaris kerajaan Allah. Semua yang ada di bumi ini bisa kita taklukkan. Kita punya kuasa. Tuhan sudah kasih kuasa itu. Dikasih lagi penolong supaya jalan kita itu gak miring-miring. Karena itu Bapak Ibu,
Jangan remehkan peran Roh Kudus ya. Jangan mendukakan hati Roh Kudus. Apalagi sampai bilang, Allah, masa ada sih Roh Kudus? Jangan. Dia itu pribadi ya. Sekarang pun dia ada di tengah-tengah kita. Dan dia menilik setiap hati kita. Kalau dalam dunia itu seperti bodyguard ya. Kita dikasih bodyguard sama Tuhan. Suka ngingetin kita, kayak si siapa tuh? Mayor Teddy lah. Siapa di sini yang tahu Mayor Teddy? Ayo. Siapa yang like IG-nya Mayor Teddy? Ayo, aku adek aku. Contohnya mungkin seperti itu ya. Dikirimkanlah seorang Mayor Teddy gitu loh, untuk menjaga kemanapun, untuk menolong, untuk menasehati, memberikan penghiburan dan lain sebagainya. Kita yang dikasih Tuhan itu bukan sekedar sekelas Mayor Teddy, sudah lebih daripada itu. Roh Allah sendiri dijadikan pendamping kita. Terus kita gak maksimalkan tuh. Ada Roh Tuhan bersama dengan kita di hati kita. Ada Roh Allah. Kita gak minta tolong tuh pakai kekuatan sendiri. Ya, ingat, kita punya yang lebih dari Mayor Teddy. Ya, ibu-ibu, sekali-kali like-nya like ID Tuhan Yesus dong. Kalau ada ID-nya, ID Tuhan Yesus dong ini like. Ya, jangan cuma ke Mayor Teddy aja. Aduh, Mayor Teddy aku padamu. Ada ketawa-ketawa nih pasti nih. Ntar coba saya cek. Bilanglah kepada Roh Kudus aku padamu. Kuasai hidupku dengan Roh. Roh Kudus yang manis, yang lemah lembut. Kuasai aku, tuntun aku. Jadilah sopirku yang mengarahkan aku kemanapun aku melangkah. Betul? Untuk itu, mari kita alami kuasa Roh Kudus. Syaratnya apa? Bertobat dan menerima Yesus, meminta dengan penuh kerinduan. Gampang kok. Asalkan kita rindu untuk mengalami baptisan Roh, pasti Roh itu akan datang. Karena Allah kita bukan Allah yang pelit. Dia hanya akan datang kepada orang yang meminta dan sungguh-sungguh menginginkannya. Next slide. Ini udah lama belum saya? Oke. Tanda kita telah mengalami baptisan Roh Kudus. Salah satu tanda yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2, tanda orang mengalami lawatan Tuhan, tanda orang mengalami baptisan Roh itu adalah berbahasa lain yang diberikan oleh Roh, berbahasa dengan bahasa bangsa lain yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Tadi kita sudah pelajari ya. Jadi salah satu tanda kita mengalami baptisan Roh Kudus itu adalah kita bisa berbahasa Roh. Tapi kita juga bisa mengalami berbahasa dengan bahasa-bahasa asing. Itu berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ya Bapak Ibu. Tapi tidak mungkin juga ada yang tidak mengalami itu, tetapi merasakan bagaimana hadirat Roh itu hadir dalam diri Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga ingin merasakan berbahasa asing dan berbahasa lidah. Minta Roh Kudus. Saya sangat sering ketika saya berdoa, pernah gak sih Bapak Ibu merasakan? Coba saya mau bertanya kepada salah satu. Siap-siap saya mau tanya nih. Saya mau bertanya nih. Coba Ibu ini ya. Mbak, kakak, adik kayaknya adik saya. Pernah gak sih sekali waktu sedang berdoa, tiba-tiba bingung mau berdoa apa? Pernah? Pernah gak Bapak Ibu seperti itu juga? Aduh, pengen doa. Kayaknya semua banget. Banyak hal yang ingin didoakan, tapi begitu mau doa, bingung. Tuhan Yesus, mau doa apa ya? Nanti saya siap-siap. Tuhan Yesus, apa ya? Saya tuh mau doain apa tadi teh? Pernah nggak? Saking banyaknya persoalan dalam hidup kita, sampai bingung mau ngomong ke Tuhan Yesus juga apa. Kalau saya pakai bahasa Roh. Masuk ke dalam ruang doa, nyanyi satu pujian, kemudian saya biarkan Roh Allah itu bekerja. Saya terus berbahasa Roh. Saya ya dengan memuji Tuhan lah ya, syikaralamara ya syikaralamara terus, dan saya biarkan itu. Itu Bapak Ibu tahu nggak? Itu bisa terasa seperti beban ini akan keluar. Tapi kita nggak berdoa dengan kata-kata manusia. Bisa air mata itu keluar menangis. Dan
batasi roh. Biarkan aja. Biarkan aja Roh Kudus ini sedang bekerja memberikan kita kepenuhan roh. Itu namanya kita mengalami kepenuhan roh. Saya pernah mengalami ketika saya nangis, kemudian saya sampai berbahasa roh, sampai saya berperang, sampai saya itu pernah sampai naik badan saya ini ke atas. Kalau kita pakai logika udah takut, benar nggak? Kok saya tiba-tiba naik begini ya? Tapi saya biarkan itu mengalir. Apa sih Roh Kudus mau bekerja apa? Ternyata saya sedang peperangan roh. Saya sedang peperangan di alam roh kita. Kita nggak tahu. Kita kan perang bukan melawan yang sekarang di depan mata kita. Orang Kristen itu melawan roh-roh yang ada di udara. Roh lawan dengan roh, lawan dengan bahasa roh, lawan dengan kuasa roh. Taklukkan dulu musuh kita di alam roh, maka kita akan memenangkan kehidupan kita di alam real life, alam nyata kita, ya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak terlihat, roh yang tidak terlihat. Dan kalahkan itu Bapak Ibu. Apa yang sedang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekarang? Itu di depan mata. Tapi lawan yang di atasnya. Contoh, Bapak Ibu punya pasangan. Aduh, misal ya. Misal loh Pak Heri. Misal ya. Punya istri kok cerewet banget sih. Misalnya gitu kan. Bentar-bentar komen gitu kan. Misalnya Pak Heri bilang, aduh punya istri kok. Kalahkannya jangan gini. Mama, bisa kan dia pikir? Kira-kira berarti gak bapaknya? Istrinya? Yang mana malah takut. Udahlah para ibu ngaku aja lah. Benar gak? Biasanya kayak gitu ibu-ibu. Suka ngomong, kita kalahkannya begini bapak-bapak. Saya kasih trik ya. Saya kasih trik nih bapak-bapak. Pak Joni juga. Kalau Bu Ika lagi, gak usah kita balas. Cukup berdoa. Tuhan Yesus, berikan istriku kesabaran. Tuhan Yesus, berikan kesabaran. Berikan kesabaran. Kalahkan dia. Nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana pasangan kita berubah. Ya? Mau mengubah seseorang, jangan ubah. Boleh kita menasehati, tapi dinasehati dia tetap tidak mau berubah. Pakai. Kalau orang seberang itu bilang jalur langit. Masalahmu di depan tidak selesai-selesai. Persoalanmu di depan tidak selesai-selesai. Yang jomblo cari jodoh gak ketemu-ketemu. Pakai jalur langit. Pakai roh Allah. Tolong memampukan kita. Kalahkan dulu yang di atas, kalahkan dulu kegelapan roh yang ada di atas, kalahkan dulu alam roh. Alami kemenangan di alam nyata. Ya. Sekarang berikutnya. Ini poin penting kita hari ini. Rindukah kita mengalami baptisan Roh Kudus? Karena hanya dengan mengalami baptisan Roh Kudus, kita akan mengalami kepenuhan roh dalam hidup kita. Kepenuhan roh itu artinya kita hidup. Dulu saya pernah kasih tahu kan, yang namanya hidup di dalam itu berarti kita di dalam areanya. Ya. Kepenuhan Roh Kudus artinya kita hidup di dalam roh Allah itu sendiri. Rohlah yang menuntun kita, roh yang mengarahkan kita, roh yang selalu mendrive. Jadi menyetir hidup kita itu, hidup kita bukan dikendalikan oleh diri kita sendiri lagi, tapi oleh roh Allah itu sendiri yang ada dalam diri kita. Alami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Dia yang akan menolong kita, memberikan jawaban atas persoalan kita. Ya, hari ini hari Pentakosta itu akan terjadi di minggu depan. Kalau 10 hari setelah kenaikan Tuhan itu jatuhnya di tanggal 19 Mei ya. Tetapi dalam waktu-waktu minggu-minggu ini kita sedang menanti-nantikan lawatan Roh Kudus itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menantang Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki kerinduan untuk mengalami kuasa roh, kerinduan untuk mengalami apa sih itu Roh Kudus dalam diri kita sendiri, bagaimana rasanya mengalami baptisan Roh Kudus, kita akan sama-sama meminta Tuhan. Tadi kan saya sudah bilang ya, kita meminta Tuhan untuk melakukan itu dalam diri kita. Karena yang membaptis adalah Roh Allah itu sendiri. Ya,
Saya mengundang para pemain musik. Kita siapkan hati kita hari ini ya. Setiap Bapak Ibu Saudara yang rindu mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus pada hari ini, mari kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah tahu betapa pentingnya Roh Allah dalam diri kita. Kita menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kita dan kita bisa menjadi saksi Kristus. Kehidupan kita menjadi saksi, menjadi kesaksian buat orang-orang di sekeliling kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus sangat penting peranannya dalam kehidupan kita. Jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah Bapak Ibu mengabaikan. Karena dia sangat penting penolong yang Tuhan Yesus berikan untuk kita. Mari Bapak Ibu kita maksimalkan. Kita minta kuasa Tuhan dalam kita. Kita minta Roh Allah itu sendiri membaptis kita. Kalau Bapak Ibu saat ini mengalami, saya akan berdoa. Kalau nanti kita berdoa kemudian Bapak Ibu lidahnya digerakkan sendiri oleh Tuhan, gerakanlah. Kita bebaskan kuasa Tuhan bekerja ya. Nanti Bapak Ibu bisa rasakan deh, beda hidup yang tanpa Roh dengan hidup yang dikendalikan oleh Roh. Berbeda. Hati kita itu beda. Ketika hidup kita tidak mengalami kelepasan di dalam Roh itu berbeda. Ketika Roh Kudus itu mendrive hidup kita itu berbeda. Kita akan merasakan sendiri. Jangan hanya saya yang merasakan. Saya ingin Bapak Ibu Saudara semua juga merasakan bagaimana sih Roh itu benar-benar mencengkram hidup kita dan menjadi driver, menjadi penolong yang selalu mengarahkan kita. Manfaatkan itu. Hari-hari ini adalah momen-momen di mana kuasa Allah dicurahkan, di mana kuasa Roh Allah dicurahkan. Tangkap momen itu. Tangkap api Tuhan. Masukkan, libatkan dalam hidup kita. Libatkan dalam seluruh kehidupan kita. Libatkan Roh Allah yang sudah Allah berikan untuk kita. Hari ini adalah hari di mana kuasa Tuhan akan dicurahkan. Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat satu pujian ini. Roh Kudus. Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu berdoa, mari kita naikkan lagu ini. Kita buka hati kita untuk kehadiran Roh Kudus itu. Di sini, yes. Roh Kudus, mari siapkan hati kita ya Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu yang rindu mengalami camahan Roh, setiap Bapak Ibu yang rindu mengalami baptisan kuasa Roh Kudus, manfaatkan momen ini. Yes. Amin. Bukalah hati kita semua untuk menerima kuasa Allah. Haleluya.
di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu untuk setiap mereka yang merindukan jamaah Tuhan. Curahkan lawatan-Mu untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Setiap mereka yang membuka hati, setiap mereka yang memiliki kerinduan untuk Engkau baptis. Saat ini Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan membaptis setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kuasa pencurahan Roh Allah terjadi saat ini dan baptis mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita haleluya, haleluya, haleluya. Siapkan hati kita. Shikara lama yang bisa berkoro boleh berkoro. Shikara lama Tuhan Yesus kuasa bekerja. Ayo Bapak Ibu Saudara yang mengalami jamaah Tuhan, lepaskan, terima kuasa Roh Kudus, terima lawatan Roh Kudus, terima lawatan Roh Allah di tempat ini. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Lepas, lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi Roh Kudus, jamaah Tuhan di tempat ini, jamaah Tuhan lebih lagi. Lebih lagi kuasa Roh Kudus, mari lebih lagi jamaah setiap jemaat dan mereka lepas bukan mereka lepas lepaskan jiwa-jiwa mereka Tuhan, lepaskan setiap orang mereka.
Kudus yang hadir pada hari ini menjamah setiap pribadi lepas pribadi, lebih lagi jamah sebagaimana Tuhan Engkau menjamah rasul-rasulmu di hari Pentakosta. Itu yang terjadi juga bagi jemaat Tuhan tempat ini. Engkau menjamah mereka, memberikan kehidupan yang baru, memberikan semangat yang baru, memberikan roh-Mu dalam hidup mereka, membaptis mereka dengan roh-Mu Tuhan, sehingga mereka menjadi manusia yang terus naik dan tidak turun, menjadi saksi-Mu yang memiliki kuasa dimanapun mereka di tempatnya. Roh Kudus bekerja lebih lagi karena setiap kami akan menerima kuasa ketika Roh Allah turun atas kami, menjadikan kami penuh dengan kuasa Allah, membuat kami penuh dengan otoritas Allah, yang membuat kami mampu menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami, Tuhan Yesus. Shikara baraya shikara baraya ora mata shikara baraya shikara baraya shikara ora shikara setiap jemaat lawan atau lebih dahsyat atas pribadi mereka lepas pribadi. Lebih lagi lawatan Allah terjadi, lebih lagi Tuhan Kau mengasihi jemaat Emisi Kuningan dengan luar biasa, mengasihi jemaat ini dengan luar biasa, menjadikan jemaat ini biji matamu Tuhan. Jamah lebih lagi, jamah lebih lagi Tuhan. Oh rasakan Engkau sendiri yang memiliki mereka Tuhan. Jemaat ini milikmu Tuhan. Apa yang Engkau kerjakan bagi jemaatmu, lakukanlah Tuhan. Lakukanlah Tuhan. Lakukan Tuhan Yesus. Lakukan Roh Kudus. Jemaat ini milikmu. Jiwa mereka
jiwa mereka. Syukurlah mereka. Bebaskan Bapak Ibu Saudara. Ketika Engkau mengalami jangkauan, bebaskan diri. Biarkan roh Allah bekerja dalam hidup. Biarkan roh Allah bekerja lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Karena Kau begitu mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih Kau menyatakan bahwa Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menyatakan bahwa Kau berkuasa atas hidup kami. Kau menyatakan bahwa Kau ada bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Setiap jemaat yang hari ini sudah mengalami lawatan-Mu Tuhan, biar Kau terus memberikan mereka kepenuhan demi kepenuhan roh. Kepenuhan Roh Kudus terus memenuhi hidup mereka hari lepas hari, sehingga Roh Tuhan yang menuntun hidup setiap jemaat Tuhan, menuntun hidup kami dalam kami melangkah hari demi hari. Kami hidup di dalam kepenuhan Roh. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengasihi-Mu. Engkau baik, Engkau lemah lembut. Kami mengasihi-Mu. Engkau penolong yang sejati dalam hidup. Terima kasih, terima kasih. Beracara terus dalam kehidupan setiap jemaat kami di tempat ini. Berbicara pribadi lepas pribadi dalam hidup mereka Tuhan. Hamba-Mu terbatas menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Yesus. Tetapi Roh tidak terbatas untuk menjangkau kedalaman hati mereka. Beracara selepas ibadah ini, terus beracara dalam kehidupan mereka Tuhan. Terus beracara pribadi lepas pribadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Firman-Mu telah disampaikan, tetapi kuasa-Mu terus akan bekerja. Rema ini, firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi penopang dan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Biarlah apa yang sudah disampaikan dan apa yang telah Kau kerjakan hari ini, Tuhan, teruskan Kau kerjakan dalam kehidupan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih atas kehadiran Roh Kudus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan dulu Bapak.